Waktu kecil saya dibesarkan oleh kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi saya nggak merasa ada kehadiran ayah dan ibu. Ayah saya ini adalah seorang yang alkoholik ya, jadi dia sama teman-temannya setiap malam mabuk di rumah. Kalau udah mabuk sampai tengah malam, ya begitu dia mabuk itu dia marah-marahin semua anaknya, dia marahin setiap kita. Dia membandingkan kita dengan anak tetangga, dengan anaknya temennya, anaknya saudaranya. Dia akan kata-katain satu persatu kita. Anak kurang ajar, cuma menghisap duit orang tua dan sebagainya. Beberapa hal buruk yang dilakukan ayah itu kalau udah marah, seorang yang alkoholik itu Pak, mau ngancurin pintu, lempar barang, semua dilakukan, mukulin anak. Tapi ibu tetap stay. Malam hari dan saya belum bisa tidur, Pak. Pak, Bapak mabuk ya? Bukan urusan kamu masih kecil. Mulut Bapak bau alkohol. Pak, jangan mabuk terus sih, Pak. Saya merasa bahwa yang salah dari keluarga saya adalah ayah saya awalnya. Ayah sebenarnya pengusaha, punya penghasilan. Tapi karena mabuk, judi, dan hal-hal negatif lainnya, itu kita kayak nggak punya uang. Karena ayah yang seperti itu, ibu jadinya di bawah tekanan, Pak. Ibu juga nggak bisa memberikan perhatian atau sayang kepada kita. Karena ibu lakukan semuanya, dia cuci, dia masak, dia ngepel, dia atur rumah, dia antar anak ke sekolah, dia siapin masakan. Di satu sisi dia udah kerjakan semuanya, di satu sisi dia stres juga menghadapi ayah. Sehingga dia nggak punya waktu untuk memberikan perhatian kepada kita. Karena orang yang terluka cenderung melukai. Saya nggak punya pikiran untuk membalas dendam. Tapi yang saya punya pikiran seperti ini, saya dipukulin ayah di rumah, jadi saya pukulin orang lain di sekolah. Kalau ada yang nyenggol dikit, saya jadi orangnya lebih sensitif, Pak. Saya mungkin mikir nggak takut mati, maksudnya karena buat apa hidup kan? Saya jadi mikir keputusan apapun ya silakan. Sampai suatu kali kan teman-teman saya tuh banyak tuh ya, yang sama-sama nakal juga ngajakin ke gereja ya. Mungkin bukan kebetulan ya. Setelah saya ke gereja berapa lama, saya merasakan damai, sejahtera, saya merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasa terisi. Sampai suatu kali ada sebuah perasaan, Pak. Ada sebuah kayak suara di hati saya yang kuat. Kalau mau keluarga saya berubah, saya harus bertobat. Dalam waktu 3 tahun saya berdoa supaya orang tua saya berubah, ayah saya berhenti mabuk dan sebagainya ya. Yang menarik ternyata nggak ada perubahan dari ayah saya. Tapi terjadi perubahan dalam diri saya. Di situ saya baru sadar, Pak, kalau Tuhan sayang sama kita. Yang pertama berubah bukan kondisi dan situasi, tapi kita dulu, cara pikir kita. Saat itu saya jadi paham bahwa saya harus sayang sama ayah saya. Hari ini kalau ditanya, saya bangga punya ayah saya. Mungkin dia nggak pernah muji, dia nggak pernah peluk. Tapi dengan adanya sosok dia aja, saya merasa bahwa papa saya papa yang hebat. Pak, Kevin minta maaf ya, Pak. Kevin ngomong kayak gini demi kebaikan papa juga. Supaya papa nggak ngelakuin hal negatif. Ya, Vin. Papa juga minta maaf ya. Tuhan ubah cara pikir saya karena Tuhan terlalu sayang sama kita. Maafin Papa ya. Ya, maafin Kevin juga, Pak. Iya. Hubungan setelah saya berubah, hubungan saya dengan Papa lebih seperti sahabat. Jadi Papa suka care saya dan muji saya depan saudara dan temennya. Ya. Karena bagaimanapun itu adalah ayah saya.
Saya makin cinta sama Tuhan, saya makin ingin mengabdikan diri, semakin kuat panggilan untuk melayani, dan saya sampai ke sekolah Alkitab. Setelah lulus, saya menjadi dokter teologi termuda di Indonesia. Kemarin baru mendapat Eko Muri, saya lulus di usia 28 tahun. Saya juga sebagai dosen yang mengajar di satu buah kampus. Saya juga seorang pengusaha. Saya juga mengembalakan dan melayani jiwa-jiwa, juga termasuk anak-anak muda. Yang dulunya saya tidak punya tujuan, tidak punya alasan. Hari ini saya punya alasan buat hidup. Hari ini saya punya tujuan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mungkin saat ini ada anak-anak muda yang marah, yang nggak suka, yang sebel sama orang tuanya. Hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan tempatkan orang tuamu sebagai orang tua. Tugas kita adalah menyayanginya. Dalam Matius 6 ayat 14-15 mengajarkan bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang lain, begitu pula Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ingatlah bahwa saat di atas kayu salib Tuhan berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sahabat, seringkali hidup memang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Ada harapan yang hancur, keputusan yang membawa penyesalan, bahkan luka di masa lalu yang sulit untuk disembuhkan. Tetapi percayalah, Tuhan memegang hidupmu. Ia tidak selalu mengubah keadaan sesuai dengan keinginan kita, tetapi Ia mengubah hati kita untuk melihat rencananya yang jauh lebih indah. Tetapi jika hari ini kamu memiliki harapan yang hancur, merasa putus asa karena doa-doamu belum dijawab, atau bahkan sulit untuk melepaskan kepahitan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan berjalan bersamamu di dalam doa. Ingat, kamu tidak sendirian, jadi jangan ragu untuk menghubungi kami ya.